大家都能听清楚我的声音是吧？Oke, suara saya bisa kedengaran jelas. Oke, selamat sore ya teman-teman semua. 很高兴今天又能和大家见面，ya senang sekali bisa ketemu teman-teman semua lagi di hari ini. 大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua？大家在哪儿？在家、在公司还是在外面？外面都 di luar ya。好。在等大家回答我，我也顺便看一下今天我们要谈的是什么。今天呢，我将来回答大家的问题ya. Hari ini kita akan bahas seperti biasa pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan silakan boleh di chat di kolom chat ya. Oke, sambil saya share dulu screen dan juga saya lihat ke chattingan teman-teman ya.如果可以的话，尽可能呢，大家在给我反应的时候，就是写上中文的句子ya. Jadi teman-teman kalau bisa memungkinkan teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang apa pendek dan simple itu pakai bahasa Mandarin. Jadi usahakan bikin kalimat. Memang ibaratnya tuh apa sulit gitu ya memulai di awal, tapi menurut saya nggak apa-apa, dicoba dulu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi supaya lama-lama kita terbiasa untuk bikin kalimat ya. OK，好，我看一下大家给我写了什么。Hari ini yang sudah hadir ya ada Ibu Lina, 老师和班长下午好. Oke, ketikannya udah benar ya Bu. Terus ada Pak Amin, jelas. Oh ya, suara tadi ya, 清楚. Ini siapa yang belum rename ya, jadi saya nggak bisa baca nama. 清楚了, ketikannya udah benar ya. Terus berikutnya ada Ibu Lili, ada Ibu Lina ya. Ketikannya juga sudah benar ya. 老师清楚, jelas ya. 清楚 itu jelas. Terus ada Ibu Lili, ni hao 老师, ni hao Ibu. Ada Ibu Rohayati sama ya. 老师你好, ketikannya udah benar ya. 谢谢大家. Ada Pak Amin juga, 老师下午好. Terus Bu Ratna, 老师下午好. Wah, hebat ya, ini ketikannya udah benar semua nih. Jadi kalau kita tes, harusnya udah oke gitu ya. Wah,很高兴. Saya juga senang ya, uh, bisa lihat teman-teman tuh ketikan Hanzi yang simple-simple, terus pinyin yang simple-simple yang sering kita bahas tuh udah bener ya. Jadi udah pakai, oh ini Z, ini C, terus ini pakai HAO gitu ya. Nah, itu menurut saya satu cerminan bahwa teman-teman mulai terbiasa. Jadi tidak perlu kayak semua dihafalin ya. Oke ya. Semoga teman-teman juga enjoy, juga merasa, ya kayaknya saya udah mulai menikmati nih prosesnya ya. Oke, 再来是 Ibu Lina, 老师我在家里. Oh iya, yang tadi ya pertanyaan saya, teman-teman ada di mana nih sore ini ya? Terus Pak Amin, 我在家 ya, di bawah ya ketikannya ya, 我在家. Oke, terus ada Bu Ratna, 我很好，希望老师一家都很好. 谢谢您 Bu Ratna, 谢谢您的祝福. Terima kasih ya doanya ya Bu Ratna ya. Oke, 再来是 Ibu Deborah, 下午好老师，我在家. Oke ya, ada beberapa orang di rumah. Bu Leni, suara saya oke. Udah kedengaran kah, Bu Leni? Mungkin dari settingan device-nya, Bu. Coba di eh, set ulang. Mungkin ya, bisa jadi error ya. Oke, saya lanjut lagi. Ada Ibu Katarina. 下午好，老师，我还好。您呢？我也还好. Saya juga oke ya. Ini ketikannya udah benar, Bu. 希望您也好. 谢谢您，托您的福 ya. 托您的福 kalau orang China itu ada satu kebiasaan, misalnya kan orang yang dia sehat, dia lancar, itu berarti hoki. Nah, tuonin de fu itu kita kayak, ya berkat hokimu juga gitu ya. Jadi memang dia ada punya kebiasaan seperti itu ya. Tuonin de fu. Fu 就是福气 hoki ya. Ya, jadi kita bisa jawabnya gitu ya. 希望您也好. 谢谢您 Ibu. 托您的福. Jadi berarti orang tersebut baik
dan kita dapat pancaran hokinya ya. Oke, baik. 再来是我在这里下大雨. Oh, di tempat Bu Katarina hujan besar katanya teman-teman ya. 我这儿呢，今天早上就是下大雨，然后现在停了就是阳光出来了太阳出来了。Ya, jadi kalau di tempat saya tadi pagi hujan besar, 现在没有了，现在雨停了也有阳光了，juga sudah ada sinar matahari ya。好，谢谢您跟我分享您那边的天气呀，terima kasih sudah berbagi kondisi cuaca di sana。Terus Pak Andreas, 晚上好，老师最近过得怎么样？Oke, ketikanya udah benar ya kalimat ini. 我很好。最近两周artinya akhir-akhir ini 2 minggu ya 2 minggu terakhir ini ya 最近2周，因为我们班长制作的特别版变得更加热衷于学习普通话。Oh, 热爱lebih cocok ya Pak ya. 热爱 itu maksudnya sangat-sangat antusias ya. 因为班长我们班长制作的特别版变得更加热爱于学习普通话. Jadi kata Pak Andreas, 2 minggu akhir-akhir ini kan kita ada special edition ya. Satu tuh 春节, satu lagi 元宵节, satu lagi yang Cap Gome. Jadi menurut Pak Andreas itu membuat dia jadi excited gitu ya, antusias untuk belajar bahasa Mandarin. Oke, baik ya. 好，听到这样我也觉得很开心ya. Saya juga senang mendengarnya ya. Jadi kita kadang-kadang ganti supaya teman-teman juga berbeda gitu ya. Nah, memang pas ada eventnya ya. Kalau enggak kan bingung ya mau ide special edition apa. OK，请问老师，下节课还会有特别版吗？下节课没有，就是这个星期五吗？这个星期五没有，这个星期五就是课本里面的教材呀。cuma ini bahannya yang biasa, bukan special edition. Jadi special edition ini satu ide dari Panjang di mana, 老师 ternyata banyak ya perayaan-perayaan gitu ya yang maksudnya mengandung unsur budaya China, terus ada apa ceritanya dan bisa diceritakan dalam bahasa Mandarin. Saya bilang ada gitu ya. Kayak contoh ini habis 春节, terus kita ada 元宵节, 然后再来就是清明节. Habis 清明节我们有端午节, 端午节以后就是七夕情人节, 七夕 yang bulan 7, 然后再来就是8月的中秋节, 8月中秋节, 然后再来就是 ini yang saya kepikiran ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ternyata 特别版 special edition itu teman-teman senang, nanti saya blocking di dalam agenda saya supaya saya juga nggak kelewatan. Jadi bisa kita siapin apa infonya dan Panjang juga bisa info teman-teman ya. Nanti kalau misalnya saya merasa, kayaknya ini juga boleh nih dijadikan special edition. Ya sudah, nanti saya akan launching gitu ya. Jadi saya akan info Panjang itu ya. Saya akan bikin reminder jadi biar nggak kelewatan ya kalau teman-teman pada senang. Boleh. Sama nanti saya pikirin ya, kalau misalnya teman-teman ternyata senang, nanti saya pikirin apa sih yang simple, terus sesuai teman-teman artinya, maksudnya dia masih bahasa Mandarin ini yang basic, terus cocok buat teman-teman, kita jadikan special edition ya di sela-sela bahan pelajaran kita ya, kalau memang teman-teman senang, termasuk Pak Andreas ya. Oke ya. 好，ini menjawab ya, apakah kita akan ada lagi special edition? 如果我没记错的话，4月4号就是清明节. Oh iya, ini saya tadi belum sempat baca. Iya benar. Jadi, 我们可能会有特别版 ya. Kita mungkin akan ada special edition kalau semuanya dilancarkan karena kita hanya bisa berencana gitu ya. Tapi kita tidak bisa memastikan bahwa pasti begitu ya, tidak ada kepastian. Intinya kita akan berencana dan melakukan ya. Next event pastinya 清明节，所以清明节可能我会跟大家分享
清明节的由来都 asal usul ya，清明节的由来，然后再来就是我喜欢诗歌，所以清明节有一段诗是我以前补习汉语的时候学的ya。Jadi清明节ada satu puisi yang waktu saya les bahasa Mandarin itu saya belajar ya. Itu berarti udah 20-an tahun yang lalu ya. Jadi masih saya ingat karena menurut saya eh, indah aja gitu ya puisi-puisi bahasa Mandarin ya. OK，我会跟大家分享，我们会在举行特别版ya. Kita akan apa mengadakan lagi special edition 呀。谢谢您，Pak Andreas 呀。如果同学们有觉得老师我们也可以用这个主题来做特别版主要是对大家有益处的话，我还是觉得可以的。Jadi kalau teman-teman merasa, Lalu ini ada kayak gini, bolehlah kita jadiin special edition gitu ya. Boleh disalurkan ke Panjang. Nanti Panjang bisa kasih tahu saya dan saya merasa oke sih gitu ya. Ya intinya kan topiknya budaya, topiknya yang berhubungan dengan bahasa Mandarin, kita boleh adain ya. Jadi ide teman-teman kita akan tampung ya. 所以请大家直接跟班长沟通好吗？Jadi silakan teman-teman berdiskusi dan komunikasikan langsung ke班长呀。OK，清明节可能会举行特别版。这个节日是为了表达对我们祖先的敬意。对Pak Andreas ya. Jadi Cimingje itu salah satu ibaratnya kita mengingat kembali asal-usul kita dan juga nenek moyang kita gitu ya. Jadi sebenarnya ada cara kita untuk mengungkapkan kerinduan kita, terus cara kita juga mengungkapkan kehormatan kita karena tidak ada mereka, tidak ada kita gitu ya.就我个人而言，那kalau ini pendapatnya Pak Andreas，我喜欢中国每个节日背后的历史。Saya suka latar belakang sejarah dari setiap perayaan China. Ya, jadi yang tadi ya ada 清明节、七夕，然后中秋节，然后再来中秋节以后就是冬至，冬至 yang dulu kita pernah bahas akhir tahun lalu ya, yang kita makan ronde gitu ya. Kayak gitu. Jadi banyak, memang dia ada beberapa festival yang kita masih bawa ke budaya ini. Tapi banyak juga yang memang udah enggak. Biasanya itu lebih cocok di orang China-nya. Kayak ada Putung, ada Chongyang Jie. Chongyang Jie 大家都会去爬山 ya. Ada begituannya, tapi enggak terlalu populer di kita. Jadi ada 9月9日, bulan 9, tanggal 9 kalender Chinese mereka ada namanya Chongyang Jie, 就是去爬山, mendaki gunung. Nah, kalau ini mungkin kita enggak ya, teman-teman ya. Karena udah nggak gitu cocok. Mungkin kayak kita kan nggak setiap tempat ada gunung kayak gitu ya. Nah, 因为它很有趣，karena dia sangat menarik. Iya，中国每个节日都是很有趣的，menarik ya setiap festivalnya yang dari budaya China karena ada cerita di belakangnya, ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan gitu ya. Jadi ini kalau kita nggak turunin generasi berikutnya kayak udah nggak gitu tahu ya. Jadi teman-teman misalnya dapat dari sini boleh cerita kepada anak atau cucu bahwa ternyata ada loh sejarah di balik ini. Jadi menarik, bener nggak? Ya. 再来是也有助于我们增加对中国文化的了解. Ya, juga membantu kita semua ketika kita udah tahu ada festival yang kayak gitu, membantu kita memahami lebih lagi terhadap budaya China. 非常感谢您对过去2周各个节日背景的解释. Bu keci Pak ya. Jadi setelah dijelasin latar belakang dari kemarin kayak Chunjie, 然后还有元宵节, Pak Andreas menjadi lebih paham gitu ya tentang budaya China dan itu menjadi menarik kan ya kayak gitu ya. 好，不客气，Pak Andreas，也谢谢您的反馈. Terima kasih juga buat feedback ya, 反馈 itu feedback seperti itu. 那我会继续加油，然后给大家想一下有什么特别的节日我们可以做特别版ya. Jadi saya akan terus memikirkan
Dan pastinya apa mereminder di dalam kalender saya bahwa kita akan adain namanya special edition karena deket-deket dengan perayaan itu ya. Oke, 再来 Ibu Linda, 老师 beda 上班 dan 工作 apa ya? 工作 pakai Z ya Bu ya. Jadi kita ada 上班, oke. 上班 VS gitu ya, VS 工作. Ini yang ditanyakan sama Bu Linda. Ini Bu yang saya bilang pakai Z. Zuo-nya pakai Z, UO. Ya. Mm-mm. Nah, 上班 ini ngantor. 工作呢 是 bekerja. Ya, sekilas mirip-mirip, tapi ada perbedaan. 上班 itu orang yang kerjanya di kantor. 叫上班. Jadi, kayak kita bilang dia benar-benar karyawan yang pagi masuk, sore pulang. Itu namanya 上班. Nah, kalau yang kungco ini dia lingkupnya lebih luas, Bu. Jadi kayak saya kungco. Ya, jadi saya bukan yang harus ke kantor, tapi saya bisa lakukan pekerjaan saya dimanapun, bekerja. Dan saya juga tidak ada bos, tapi bermitra dengan perusahaan asuransi. Itu namanya kungco. jadi kalau saya lebih cocoknya dibilang 工作，我们不是上班，因为我们没有薪水，karena kita nggak ada gaji, gitu ya. Nah, kalau yang 上班一般都是有薪水，有工资, ya, ada gaji, itu namanya ngantor. Bedanya di situ, Bu. Jadi 上班 lebih sempit, hanya untuk orang yang benar kantoran, gitu ya. Tapi kalau 工作 itu luas. Kayak contoh kayak saya, yang tadi saya bilang ya, apa konsultan asuransi. Terus yang kedua, kungsuo dipakai lagi buat apa? Buat orang yang kayak freelance itu juga kungsuo. Terus intinya yang dia bekerja sendiri, nggak ada bosnya itu kungsuo. Jadi nggak ke kantor, itu namanya kungsuo. Jadi kungsuo lebih luas. Kayak gitu ya Bu ya. Semoga kejawab ya Bu Linda ya. Terus ada berikutnya. Ini Pak Vicky atau Bu Vicky. Mohon maaf ya kalau ada salah sebut maksudnya Bapak atau Ibu ya. 老师 你好. Oke ya, ketikannya udah bener ya. Wah, keren. Terus ada Bu Leni, 谢谢 老师. Oh, sudah ya, sudah kedengaran ya suara saya ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Ada Bu Lina. 您好，老师，我最近经常不能参加您的汉语课. Kata Bu Lina, saya akhir-akhir ini sering tidak bisa ikut kelasnya Anda. Ya, oke. Ya, 我知道，因为您没有在评论区写上那个句子，所以我觉得应该不能参加，没关系，没关系, nggak apa-apa ya. Karena memang yang saya sering bilang, walaupun kita nggak ketemu, walaupun kita Zoom doang, tapi karena teman-teman respon di chat, jadi kayak semacam kehadiran teman-teman ngobrol sama saya. Jadi saya tahu, oh ya ini misalnya si Ibu Lina hadir, terus Pak Andreas hadir gitu ya. Kayak gitu. Oke, terus ini lanjutan kalimat dari Bu Lina ya. 但我总是看蔡老师录制的视频. Oke, ini kalimatnya bagus ya Bu. Tetapi saya selalu menonton rekaman dari Cai Laoshi. Ya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman yang berhalangan hadir, nggak usah dipikirin. Karena kita ada rekaman. Jadi saya merasa rekaman ini membantu. Teman-teman boleh review ulang. Bahkan yang hadir pun, kalau teman-teman nggak keberatan, teman-teman lagi apa senggang, buka aja. Didengerin aja. Karena itu melatih telinga kok. Ya, jadi bagus kok. Ya, terus, 我很期待班长上传的视频，因为我很喜欢蔡老师的项目。哦，很期待，期待 就是 menunggu-nunggu gitu ya. Jadi saya sangat menunggu-nunggu Panjang 上传的视频. Panjang 上传 tuh si Panjang upload apa videonya. 因为我很喜欢蔡老师的项目. itu artinya program ya. Jadi beliau mengatakan suka program apa yang kita ada kelas ya, program menjawab maupun kelas ya. 祝班长蔡老师和家人都永远健康平安。谢谢您的祝福，我也祝您永远健康平安 gitu ya. Terima kasih buat doanya Bu Lina. 您的句子真的做得很好 ya. Jadi kalimatnya Bu Lina nih bagus ya. Bu Lina pernah WA saya teman-teman. Terus dia bikin kalimat. Terus saya tanya gitu ya. Saya bilang ini bagus banget ya untuk grammarnya. Dan saya penasaran ya, Bu, Ibu.
belajarnya sebelum ini ya. Maksudnya sebelum ini udah pernah belajar ya. Beliau bilang belum. Terus saya bilang, tapi ini penggunaan kata-katanya, kalimatnya oke gitu. Dia bilang dapat dari kelas ya. Jadi Bu Lina ini dia rajin ulang kembali rekaman. Jadi hari ini saya lihat kalimat dia tidak ada yang perlu saya koreksi ya. Jadi saya juga senang dan bersyukur ini oke gitu Bu. Tinggal ya itu Ibu kan lagi mau ke Hanzi ya. Kalau itu dilengkapi lagi dengan Hanzi itu udah oke banget. Ya persis kayak maksudnya apa orang-orang yang bisa belajar ke China gitu ya karena ini grammarnya bagus ya. Kayak 我很期待班长上传的视频 ini frase-frase kalimatnya sudah benar ya. 谢谢您 Bu Lina udah berbagi dengan kita. Semoga memberikan eh, sumbangan energi dan juga semangat positif untuk teman-teman yang hari ini hadir bahwa bisa loh gitu. Maksudnya dengan gini doang ya, dengan online, dengan Zoom ada loh hasil gitu ya. Tapi menurut saya hasil terbesar adalah karena teman-teman sendiri bukan saya ya. Saya cuma fasilitator aja. Tapi hasil yang teman-teman bisa dapatkan karena teman-teman 自己努力 usaha sendiri ya, maksudnya dalam arti oh mengulang kembali, terus mungkin sering praktek atau apa ya kayak gitu. Jadi 我觉得虽然是网上的课，但是也有成绩gitu ya. Walaupun kelas online tapi ada hasil itu yang saya senang banget ya. 谢谢布丽娜，也谢谢大家一直坚持ya, 一直坚持. Ini saya boleh tulis ya, nggak apa-apa ya. Ini satu kata bagus. 一直 itu terus. 坚持，大家知道坚持吗？我觉得做什么事情都要有坚持这两个字。saya kasih pinin dulu ya. 一直坚持，一直 ini terus, tidak pernah berhenti itu maksudnya 一直. Kita udah belajar ya, 一直走, jalan lurus terus. Kalau di buku tuh lurus terus. Kalau di sini lebih ke terus tidak berhenti. 坚持 itu adalah bertahan dan konsisten. 为什么我会喜欢这句话呢? Kenapa saya suka kata-kata ini gitu ya? Karena saya lihat, saya perhatikan banyak orang-orang yang bisa dan berhasil dalam bidang apapun, itu karena memang dia pertama dia tidak berhenti berusaha, tidak berhenti cari solusi. Yang kedua itu bertahan, bener nggak? Nggak loncat-loncat. Hari ini bidangnya ini, besok 3 bulan lagi bidangnya itu. Nggak, jadi bertahan, tapi bertahan dan berkembang. Terus abis itu konsisten. 所以我觉得"坚持"这个词呢真的很好。大家如果要做什么事情，我觉得应该要坚持。jadi benar-benar harus bertahan ya, tidak bosan, tiba-tiba ganti lagi, loncat lagi, jangan. Nah, itu ya. 所以我觉得大家就是一直上课上到今天 ya, teman-teman ikut kelas sampai hari ini. Yang saya salut adalah teman-teman punya ini semangat semangat bertahan ya. 我觉得大家都拥有 itu punya 一直坚持的精神 itu semangat ya. Jadi saya rasa sih gitu. Karena nggak mudah teman-teman. Bosen, kadang-kadang ada jadwal yang lain, bener gak? Saya paham ya, saya paham banget. 所以我觉得大家也是很不容易，teman-teman juga tidak mudah. 所以我真的非常珍惜, saya sangat menghargai hal tersebut dan saya percaya dengan teman-teman bertahan, sebenarnya teman-teman sudah naik level ya. 所以我还是非常感谢大家，感恩 ya. Oke, 再来, kita lanjut ya yang di bawahnya ya. 老师下午好, ini dari Bu Nani ya. Bu Nani juga ketikannya sudah bagus ya. 我在家, saya di rumah ya. Ini ketikannya udah benar Bu Nani ya. 再来是 Ibu Lili. 老师, kalau menyatakan sesuatu tempat dan benda, apakah penggunaan 是 itu di tengah-tengah kalimat? 谢谢老师. Bu Lili, saya boleh minta contoh kalimat yang Ibu maksudkah? Misalnya Ibu kepikiran kalimatnya kayak gini loh, 是. Terus 是-nya dipakai di sini ya. Nah, saya butuh.
karena ini lebih spesifik, jadinya saya menjawab apa yang kepikiran sama ibu. Kalau saya bikin kalimat sendiri nanti tidak kena ya. Jadi ibu kalau misal kepikiran kalimatnya kayak gini loh, Laoshi. Boleh ya, silakan ya. Saya tunggu ya, Bu. Jadi lebih spesifik biar menjawabnya to the point juga, nggak melebar kemana-mana. OK，再来给他 lanjut ya Ibu Lina，老师和同学们下午好。我要问一个问题，好，可以。工作和做工什么区别？谢谢。Oh, ini tadi ada 工作 ya. 工作 itu bekerja dan dia bahasa Mandarin yang formal, yang benar-benar kita bilang kayak tadi ya bekerja freelance, entrepreneur ya usaha sendiri atau desainer yang memang dia tidak kerja sama perusahaan eh, jasa gitu ya itu adalah kungzuo. Terus dokter yang praktek sendiri buka praktek sendiri itu namanya kungzuo, pekerjaan bekerja kayak gitu ya. Jadi tadi bedanya sama sampan. Nah mungkin saya boleh izin tulis di sini 做工 itu bekerja, tapi dia bukan yang formal, Bu. 做工 ini O ya, teman-teman ya. Sorry, saya tulis agak jelas. 做工 ini bekerja betul, tapi dia eh, ini saya kotakin ya. Dia lebih ke translatean dari bahasa daerah yang saya tahu, bahasa Hokkien gitu. 所以如果大家在就是公共场合 ya di tempat yang benar formal dan umum harusnya nggak pakai cokung, terutama misalnya bahasa Mandarin yang formal itu dia nggak pakai cokung, adanya kungco ya. Ha-ha. Jadi bedanya di situ itu satu ya. Jadi ini mungkin kita bilang translate-nya dari dialek daerah. Kalau teman-teman bermaksud bilang bekerja, silakan pakai kosakata kungco. Itu satu ya Bu Lina. Yang kedua, cokung ini biasanya kita bilang pekerjaan yang eh, butuh fisik. Contoh tukang bangunan gitu. Ya, kayak gitu. Dia arahnya ke situ. Nah, tapi maksud saya kalau misalnya secara umum dan secara bahasa Mandarin formal, silakan pakai kungco. Ya, bedanya di situ. 所以我还是觉得大家用工作比较好 ya lebih oke karena dia formal kayak kita bilang ada bahasa nasional ada bahasa daerah nah ini bahasa daerah yang dari bahasa daerah di bahasa Mandarinkan itu namanya cokung ya nggak pernah saya pakai cokung ketika ngomong bahasa Mandarin karena ya itu dia nggak formal dari dialek daerah itu satu tapi begitu orang ngomong sama saya tahu dia berarti ngambil dialek daerah gitu ya. Heeh. Semoga kejawab ya Bu Lina Huang. 再来 kita lanjut ya. Berikutnya di bawah ada Bu Leni. 老师下午好，好久不见. Iya, Bu Leni juga sudah lama ya. Jadi teman-teman saya rasa ini yang chat saya jadi lumayan hafal nama walaupun mukanya saya nggak pernah ketemu ya. Mm-mm. Nanti kalau teman-teman ada ketemu saya, silakan disapa ya. Oke, 布雷尼老师下午好，好久不见。对不起，我很久不能上课。Oke, ini masih oke ya. Saya sudah lama tidak bisa ikut kelas, 因为我生病了。哦，生病了，tambahin le ya. 也有点儿忙。ini sedikit ya saya koreksi ya, nggak apa-apa. 谢谢老师，很开心再认识你了。Bu Leni, saya minta translatean yang 很开心再认识你了. Itu maksudnya ibu mau ngomong bahasa Indonesianya apa? Karena eh, nggak dapat artinya ya. Ha. Boleh bantu saya, nanti saya bantu revisi. Oke, ini sepertinya error. Teman-teman sudah selesai screenshot ya. Saya share file baru aja ya. Oke, saya mau revisi sedikit kalimatnya dari Bu Leni. 因为我生病, karena saya sakit. Nah, 您现在好了吗? Sekarang kondisinya gimana, Bu Leni? 那您现在好了吗? Itu simple ya. Nah, 您现在好了吗? Kalau gitu, Anda sekarang sudah oke kah? Sudah oke kah itu maksudnya sudah sembuh kah? Ya, teman-teman bisa pakai ini kalimat simple ya. 因为我生
了. Ini le. Terus kalau misalnya ibu mau tambahkan juga agak sibuk, maka gini. Ye, ini. Yo, dear. Mau i boleh, mau nggak ada i juga nggak apa-apa. Tapi perlu ada yo. Ye, yo dear mang juga agak sedikit sibuk. Yo dear mang, buyung te. Jangan pakai te ya. Jadi ini revisi dari saya untuk kalimat ibu. In way, karena, ini artinya karena, 我生病itu sakit teman-teman ya, 生病了. Saya sakit gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ibu bilang 对不起，我很久不能上课，因为我生病了. 生病 ini sakit ya. Ini udah benar kalimatnya, tinggal tambahin le. Ye, 有点忙，有点 itu agak. Ini kalau mau pakai i boleh, 一点. Tambahin R boleh, tambah tanpa R, tanpa R juga boleh, nggak apa-apa ya. Yaudah, yo itir, ini yang saya garis bawahi, sorry teman-teman, kepotong di bawah ya. Yo itir itu satu bahasa Indonesia artinya agak, agak sibuk. Jadi di belakang tidak pakai te, ya. Kalimatnya seperti ini ya. Ye, yo itir mang. Cuman yang saya pernah bahas sama teman-teman waktu di materi kelas bahwa i-nya boleh kita hilangkan. Jadi saya biruin ya supaya nggak terlalu panjang. Ye you dear mang dan juga sangat apa agak sibuk mang. Eh, terus yang itu coba saya lihat ya di bawah ada nggak kalimatnya? Oh belum ada bolehnya. Oh ya, yang kalimat tadi yang kedua, 很开心再认识你了. Karena gini Bu, kalau kalimat yang ini kalau saya translate itu berarti sangat senang mengenal kamu sekali lagi. Jadi tidak cocok. Maksudnya tidak cocok dalam artinya agak gimana gitu. Nah, maksud saya apakah Ibu maksudnya yang lain sehingga saya bisa bantu revisi kalimatnya. Ya, itu. Nah, 再来是 saya sambil tunggu yang dari Bu Leni ya, biar saya bisa bantu revisi kalimatnya. Terus yang bawah, 我希望您每天开心，老师，谢谢您的祝福. Ya, dia berharap saya setiap hari senang. Terima kasih doanya ya. Bener ya, yang paling penting setiap hari senang dan sehat. Itu doang ya. Saya tidak apa, tidak berharap lebih gitu ya. Oh ini di bawah, beliau sudah ini. 我很高兴又认识你了，老师. Apakah ini benar ya, 老师? Maaf, saya bingung menggunakan you sama在. Oh, ketemu. Kalau ketemu itu bukan 认识. Ya, makanya saya bilang kalimatnya agak ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi maksudnya ibu adalah saya senang sekali bertemu lagi dengan 老师. Kalau 在nya benar, Bu. 在nya udah benar ya. Cuman bukan 认识. 认识 itu mengenal. Berkenalan, namanya 认识. Oke, nggak apa-apa. Nih ya, saya revisi sedikit. Jadi, eh, kalau ibu pakai 认识, ini, oh oke, hapus ya mungkin ke coret. 认识, 认识 ini mengenal, berkenalan, kenalan. Kata kuncinya kenalan, mengenal, kenalan ya. Kalau ketemu itu namanya 见, 见面的见, 可以说见面吗？可以，见面. Ketemu walaupun via Zoom gitu ya. Sebentar, saya tulis yang agak rapi. 见面. Ini bertemu ya. Jadi dua kosakata yang berbeda. Nah, kalau ini silakan di screenshot dulu. Hmm, 见面 ya ketemu. 见 ya 可以. Kalau cuma mau pakai yang depan ini yang saya kotakin juga udah cukup sih ketemu ya. 再见的见. Nah, oke ini sudah. Nah, terus misalnya saya senang sekali bertemu dengan Lause lagi, berarti 我很开心. Kalau misalnya sekarang udah ketemu, ibu mau pakai 我很开心又见到老师了. Ini boleh.
我很开心再次见到老师 juga boleh ya. Saya kasih yang simple ya. 我很开心 atau kausing ini bebas karena mereka boleh dipakai dua-duanya. Jadi teman-teman mau pakai kausing boleh, mau pakai kaisin boleh ya. Kalau boleh ini pakai kausing ya. Saya pakai kaisin. Ini dua boleh ya. Terus yo again lagi karena ini dia udah ketemu saya di Zoom ya. Yo 见到老师了。Nah, teman-teman, tadi ada 见面. Saya balik dulu ya, nanti teman-teman baru screenshot. 见 ini adalah verb, 面 ini adalah noun. Ya, ketemu. Nah, begitu teman-teman. Mungkin nanti kenal kosakata. Ada juga kosakata namanya 见到. Pernah dengar kosakata 见到? Pernah? Pernah dengar kah? Ini DAO ya. Karena saya tulis kecil, dia hurufnya jadi kayak lengket satu sama lain. Pernah dengar cientao? Pernah ya. Cientao ini juga bertemu. Nah, ini yang suka saya jabarin gitu, jabarin detail ya. Di mana saya ganti warna ya. Di mana bahasa Mandarin itu mungkin kalau menurut saya pemahaman dan tingkat kesulitannya mungkin di sini. Ya, saya akui ya. Cuman ya itu bisa dilakukan dengan kopas frase kalimat. Nah, yang saya mau jelasin di sini adalah bahasa Mandarin dia ada yang kayak gini. Misalnya mian bertemu gitu ya. Tao juga bertemu. Teman-teman kalau cek di kamus itu sama. Nah, mungkin kayak fungsinya saya ketika saya jelasin kayak gitu, saya akan jabarinnya lebih rinci, yaitu cian ini verb, kalau tahu ini adalah result. Teman-teman masih ingat gak? Kita selalu ada verb plus result. Masih ingat? Iya, ada tipikal kosakata yang seperti misalnya 见到, 听到, dan sebagainya. Jadi ada kata kerja, terus ada resultnya, hasilnya. Hasilnya adalah ketemu. Kayak hari ini hasilnya teman-teman ketemu saya di Zoom. Bule ini ketemu saya di Zoom. Ini kan udah berhasil ketemu ya. Nah, caw tahu betul. Ya, Ibu saya tahuin. Jadi saya balik dulu ke kalimat saya. 我很开心又见到老师了. Jadi senang sekali ketemu Laoshi lagi. Ini translatannya. Nah, yang saya mau bahas adalah teman-teman, begitu ini ada noun, Laoshi ini kan kata benda, bener gak? Ada kata benda atau noun yang lain, maka kita nggak bisa pakai 见面. Karena mien ini sudah noun. Nggak bisa diulang dua kali, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi, kapan dipakai 见面? Nanti ya, saya kasih tahu format kalimatnya. Makanya, kalau kayak gini, jujur teman-teman, saya jelasin untuk teman-teman paham. Tapi jangan dianalisa dulu. Karena akan pusing. Caranya adalah apa? Balik lagi ke basic adalah teman-teman kopas dulu versi-versi kalimatnya. Jadi kalau kopas tuh berarti cuma gantiin aja. Misalnya, 我很开心又见到班长了. Misalnya hari ini teman-teman ketemu sama pancang lagi. Dulu udah pernah ketemu, sekarang ketemu lagi. Ganti aja subjeknya. Kalau mau pakai format kalimat ini. Dan dia nggak bisa 见面老师, nggak bisa. Jadi nggak bisa noun dan noun. Nah, 见面pakainya seperti apa? Kalau misal 老师 saya tetap mau pakai 见面 gitu ya. 我很 高兴. Misalnya teman-teman, saya kayak kemarin ke Bali, teman-teman datang ketemuin saya gitu ya. Mungkin sebelumnya udah ketemu ya, contoh ya. Nah, tapi saya ke Bali, teman-teman yang di Bali datang ketemu saya, contoh ya. Jadi teman-teman bilanglah sama temannya gitu ya. 我很开心, 又跟老师见面了. Ini sama, kalimat satu sama kalimat kedua itu artinya sama, teman-teman. Cuman penggunaan kata sama posisi, teman-teman bisa lihat ya.
Saya kasih pinin dulu ya. 我很高兴 又 ini y o u ya teman-teman ya. 又跟老师见面了。Maksud saya, dia nggak bisa berturut-turut noun, nggak bisa. Tapi kalau misalnya langsung saya tetap mau pakai 见面, pakai format kalimat yang kedua, yang bawah. 跟老师见面, bertemu dengan 老师. Kita butuh si kosakata 跟, itu maksud saya teman-teman. Jadi ini oke. Artinya garis besarnya sama ya, tapi formatnya berbeda. Nah, untuk teman-teman yang lagi belajar bikin kalimat, kalau belum fasih, ambil formatnya. Ambil formatnya itu maksudnya gini, kopas saja formatnya. 我很高兴又跟老师见面了. Kopasnya adalah ganti-ganti kosakata yang ada. Misalnya, oh, saya mau ganti subjeknya siapa, gitu maksud saya. Itu dulu. Karena begitu itu kokoh, teman-teman baru bisa modif, baru bisa ngambil frasenya dipotong-potong, apa namanya, pakai lagi ke yang lain. Tapi itu nggak dulu, jangan dulu. Nanti teman-teman jadi merasa sulit dan rumit. Itu saran saya ya. Jadi silakan teman-teman dilihat dulu kalimatnya. Jadi eh, beda kosakata, maksudnya beda kosakata itu beda format kalimatnya. Ya, ini jadi dua-duanya boleh. Artinya saya senang sekali ketemu Laoshi lagi gitu ya. Kalau pakai cai tidak bisa ya. Boleh pakai cai, tapi ada cai ci. Ada perlu ci kali. Cai ci, ketemu lagi ya. Ini sudah, kalau mau pakai cai juga boleh. Cuma ini kita udah ketemu di Zoom, jadi saya pakai yo. Artinya, ketemu lagi nih sama Laoshi gitu ya. Yo. Ini sudah, hao le ma? Bukan, Dokter Evelyn. Jadi ketemu muka face to face sama tau, mian itu semua sama mekanismenya, sama. Bukan karena kita di Zoom jadi pakai tau, bukan, 不是的. Karena ini posisi objek, posisi noun gitu ya. Dan sama ada kata bantu ken. Ini yang membedakan, ya. Jadi balik lagi teman-teman lebih senang pakai mian atau tau boleh. Yang penting format grammarnya benar, ya. Nah, kalau mau pakai cai boleh dipakein cai ci. Ya, contoh ya, saya 我很 misalnya 高兴 ya, saya masih pakai 高兴 boleh ya. 高兴再次见. Ini saya mau tanya, 见老师 nggak bisa pakai le, ya nggak ada le. 我很高兴再次见什么老师. Di sininya pakai apa teman-teman? 我很高兴再次 itu once more again, 再次 sekali lagi. 见什么? Kalau teman-teman perhatikan penjelasan saya harusnya tahu. Iya, 见到. 对，见到. 为什么呢? Kenapa nih teman-teman? Kalau teman-teman tangkap dari penjelasan saya. Banyak kan pakai 见到. Iya. Iya, karena di belakang sini sudah ada noun. Jadi yang teman-teman perlu pastikan tidak bisa noun double-double begini. Nggak bisa. Ya. mm-mm. Kayak gitu. Ingatnya yang simpelnya aja. Oh iya ya, ini kan nggak bisa noun. Dan noun tuh tabrakan nggak bisa. Ya, nggak boleh double. Tapi kalau misalnya Roshi, saya mau pakai ken nih. Boleh nggak? Ayo teman-teman. Bantu saya yuk sambil latihan. Kan tadi atas bawah boleh. Nah sekarang juga atas bawah boleh. Atas bawah tuh maksudnya gini. Sorry ya, saya back dulu. Ini boleh, ini boleh. Berarti boleh dong pakai 界面. Nah, yang ini kalau kita mau ubah pakai
Ciemian gimana teman-teman? Ayo. Kalau teman-teman perhatikan penjelasan saya sih harusnya gampang, tinggal convert. Tadi kan saya bilang ada kata poin yang bantu untuk supaya dia bisa menggandengkan dan tetap kan ada jeda ya kayak gitu ya, menggandengkan si 见面 sama 老师 tapi tetap ada jeda. Teman-teman lihat ya, ini noun. Sorry. Sambil teman-teman mikir, eh, sambil saya tunggu ya, latihan kalimatnya di chat. 见面. Nah, ini mien ada noun dan mereka dijeda oleh si kata kerja maksud saya ya. Nah, ini kelihatan perbedaannya ya, teman-teman ya. Oke, silakan dibikin. Kalau mau pakai 见面 gimana? Oke ya, sudah ada beberapa kalimat yang masuk, saya bacain dulu ya. Bu Leni, 我很高兴跟老师见面. 再次nya kurang Bu, 再次. Kan mau ada pakai 再次. Ya, silakan dipakai. Jadi benar persis translatean atas, cuma beda format. Ya, coba ya, Bu Leni boleh coba ulang lagi dengan pakai 再次. Taruhnya di mana? Ya, nggak apa-apa ya, sambil latihan ya. Lanjut, Dr. Evelyn, 我很高兴再次跟老师见面. 不用了. Jadi kalau mau pakai 在 itu tidak pakai le. Kalau, sorry, maaf ya, maaf. Kalau yo itu pakai le. Karena yo itu sebenarnya again dan terjadi. Nah, kalau misalnya teman-teman bilang, Laosu saya boleh pakai 在 nggak? Boleh, tapi perlu ada 次 supaya dia udah terjadi. Tapi tidak pakai le di belakang. Jangan pakai le, ya. 再次见到老师，我很高兴再次见到老师. Nah, jadi jangan pakai le ya teman-teman ya. Ibu Lucia, uh, sorry, Dokter Evelyn tadi kurang apa? Cuman le-nya dibuang aja ya, yang lainnya udah oke. Terus Bu Lucia, 我很高兴再次, ada 次 Bu, ini, sorry. 次, ci ya, 再次 artinya once more again gitu ya. 再次跟老师见面. Nah, kurang 次, yang lainnya benar. Oke, Bu Nani, 我很高兴再次跟老师见面. Le-nya dihilangkan ya. Yang lainnya udah oke. Bu Rohayati, 我很高兴 pakai ing ya Bu. Kausingnya ing. 再次跟老师见面. Oke ya, spellingannya aja yang kausing pakai ng. Kemudian Bu Lucia, Bu Lucia revisi langsung. 我很高兴再次跟老师见面. Ya, 谢谢您, udah bagus ya. Bu Ratna, 我很高兴又跟老师再次见面. Boleh ya, boleh. Cuman memang nggak usah 2 kali, tapi boleh Bu ya, masih oke. Ya, 又跟老师再次见面. Tapi tidak pakai le ya. Terus Dr. Evelyn, 我很高兴再次跟老师见面. Oh, sudah benar. Bu Leni, 我很高兴再次跟老师见面. Ya, 我很开心再次 ini Bu Katarina, 我很开心再次跟老师见面. Oh, mungkin tadi ya apa mengetiknya kelebihan pilih 2 huruf. Kennya yang ini, Bu Katarina. Ken. Nah, ini. Kalau misal ketik atau menulis hurufnya yang ini ya. Ken artinya dengan. Saya tidak tulis ulang, tapi teman-teman paham ya. Jadi bisa, eh, maksudnya ini bisa dibikinin kalimat yang keduanya versinya yang kayak gini. Ya, 我很高兴再次跟老师见面. Ya, Bu Rohayati udah bener ya. 谢谢您 sudah revisi langsung. Jadi langsung paham dan juga bisa praktekin ya. Bu Nani juga ya. Sudah oke ya, tinggal dihilangkan le. Sudah bener. Terus Bu Deborah, 我很高兴能跟老师见面. Boleh Bu, 能跟老师见面. Neng ya. Tapi tidak pakai 再次 ya. Karena sebenarnya yang tadi poinnya mau latihan ini Bu. Ada yo sama 再次 ya. Kalau Bu Deborah formatnya kayak gitu juga boleh ya. eh Bu Nani tanya 不用刺可以吗? Enggak cocok Bu. Ya, karena ini udah terjadi. Jadi kalau mau yang misalnya udah terjadi, teman-teman perlu pakai 再次. Kalau 在 itu belum terjadi Bu Nani. Ini Bu Naninya beda ya, Nani Lin. Kayak gitu, Bu. Makanya kenapa? Kan ini kayak Bu Leni udah ketemu saya nih sekarang. Jadi saya nggak bisa cuma pakai 在.
harus ada 再次. Kalau mau pakai 在, gitu maksudnya. Kalau 在 yang belum terjadi, biasanya kita bilang kan kayak kita selesai kelas, saya suka bilang 再见. 再见 itu sampai ketemu lagi, ya kan? Jadi belum terjadi sebenarnya. Kita kan belum ketemu. Misalnya Jumat nih, kita akan ketemu lagi. Nah, hari ini kalau selesai kelas, saya akan bilang, 再见, gitu ya. 大家再见. Nah, 再见nya karena 在nya belum ketemu, gitu maksudnya ya. Jadi kudu kalau udah ketemu tuh harus pakai 次, 再次, sekali lagi. Memang udah terjadi. Kayak gitu, ya. Oke, eh, semoga menjawab ya. Sebentar, saya coba cek. Ada nggak yang saya kelewatan ya? Oke, tadi jawabannya rata-rata benar semua ya. Mm. 谢谢大家的反应. Ada Pak Thomas ya. Pak Thomas sudah lama saya tidak lihat chattingannya. Pak Thomas, ni hao. Yang lain yang biasa saya sebut namanya ya. Oke, 谢谢 Pak Thomas ya sudah ikut kelas juga. 您好吗？希望您身体健康呀，全家人开开心心ya. Semoga sehat selalu ya Pak. Em, Sebentar, tadi pertanyaan Bu Leni ya. Oke, saya lanjut lagi. Oh, berarti ke atas ya. Oke, ini beres. Terus saya lanjut bacain yang punya Ibu Cai Taoyin. 下午好，老师，最近我很忙。Oke, format kalimatnya benar. 所以不能参加蔡老师的班。对不起，老师。没关系，没关系。Ibu Cai Taoyin ya. Tapi ini kalimatnya juga sudah bagus ya. Ya, jadi minimal pakai bahasa Mandarin, terus kasih tahu saya yang simple, dan ini formatnya udah bagus, sudah bener ya. 谢谢您，没关系。如果忙的话，我能理解。如果要复习的话，可以看一下视频录制ya. Kalau mau review boleh dengar ulang rekaman, nggak apa-apa ya. Tapi kalau sibuk saya paham, 没关系，因为我也是非常非常忙gitu ya, karena saya paham kita yang kemarin apa namanya WFH sekarang udah kayak normal lagi, jadi 真的特别忙。像今天呢，我给大家上了课以后，我还要出去，saya mesti keluar lagi gitu ya. Jadi bener-bener saya ngatur tuh jam yang kayak Rabu, Jumat itu benar-benar saya usahakan tidak ditabrak gitu ya. Makanya saya paham pasti teman-teman tambah sibuk karena ada peralihan kan, yang tadinya WFH sekarang sudah balik normal gitu ya. 没关系，没关系，我能理解，saya bisa memahami ya, Ibu ya, 没关系，加油。然后再忙的话，也要多注意身体ya. Sibuk boleh teman-teman dan juga memperhatikan kesehatan ya. 所以大家要好好注意身体，要好好照顾自己啊。Ya, jadi memperhatikan kesehatan juga ya. Take care juga. Oke, 再来是 Bu Lucia. Special editionnya tentang Hari Bacang boleh juga loh. Iya, boleh. Hari Bacang itu namanya Tuan Ujie. Jadi yang tadi nanti habis Cengbeng, Qingminggie, itu biasanya kan bulan 4. Nah, bulan 5 Chinese ya. Bulan 5 maksudnya kalender China, 5月5日. Itu adalah Tuan Ujie, itu Hari Bacang. Ya, kita akan cerita juga di situ ada sejarah dan juga eh, orang yang dikenang kenapa ada bacang gitu ya. Saya akan cerita sama teman-teman. Sisi Bu Lucia, nanti saya tag ya di agenda saya ya. Baik, kemudian lanjut berikutnya. Dari Bu Leni, Laoshi, apa bedanya Shao dengan ini te, teng kali ya Bu ya? Bukan te, sorry. Teng gitu ya. Shao sama ini teng, bukan te. Harusnya teng yang menunggu. Teng Hua. 是这个吗? Mungkin ketikannya ada keliru. Shao. Coba cek ya di bukunya. Benar nggak, Bu? Maksudnya hurufnya harusnya yang ini. Sebentar, saya lingkari ya. Harusnya yang ini benar nggak, Bu? Ini. Coba saya lihat ke bawah. Hmm,
Oh iya, bener ya. Oke, berarti tadi ada salah ketik huruf. Ya, 稍后 itu artinya sebentar. Kalau 等会儿 itu tunggu sebentar. Oke, ini tunggu. Ah, saya tulis ulang ya. Tunggu sebentar. Nah, beda sih, beda sedikit kalau saya bilang. Jadi karena ada tunggunya sebentar. Oke, kalau Shouho, misalnya contoh gini, kayak dulu saya pernah kerja di TV gitu ya. Jadi kalau misalnya presenternya bilang, 我们进一下广告，稍后回来。对不起，我们进一下广告，就是 kita ke iklan gitu ya. 稍后回来，稍后 itu sebentar lagi kembali lagi, artinya kembali lagi ke berita. Itu namanya 稍后. Dia tidak akan bilang 等会儿, enggak, enggak bisa. Jadi memang ini beda gitu ya, bukan sinonim. Nah, 稍后 itu sebentar, 稍后我回来，稍后回来gitu ya. Jadi sebentar lagi kita akan kembali lagi ke studio maksudnya. Itu 稍后. Nah, kalau misalnya 等会儿 ya kita suruh orang nunggu. Misalnya contoh dia mau cari papa kita contoh. Papanya kita nggak ada, tapi udah kita tahu sebentar lagi papa akan pulang. Maka kita bilang 请你等会儿. 会儿 itu ada 一会儿,一下. Ini artinya sebentar. Kayak gitu Bu Leni. Jadi beda ya. 稍后 itu sebentar. Tidak suruh orang tunggu, memang kita mau info bahwa sebentar lagi kita akan balik. Gitu maksudnya. 稍后. Contoh yang lain ya, kalau tadi berita, saya jadi ingat dulu zaman di TV gitu ya. 稍后回来. Jadi kalau Cupo bilang, 我们进一下广告,稍后回来. Nah, terus habis itu dia putarlah iklannya ya. Nah, contoh yang lain kayak 稍后, contoh gini. Hmm, teman misalnya contoh Bu Leni rumahnya dekat saya terus saya ada masak terus saya bilang sama Bu Leni 今天我煮了牛肉 gitu ya contoh ya saya masak apa daging sapi terus Bu Leni bilang oh 老师我今天没有下厨 老师 hari ini saya nggak masak terus saya bilang ya udah sebentar saya antarin ya sebentar saya antarin ya saya akan bilang oh 好的稍后我给你送去稍后我给你送去 saya anterin 稍后 sebentar 稍后 itu lebih ke apa keterangan waktu ya sebentar tapi sebentarnya dipakainya yang kayak gitu sebentar saya anterin ya sebentar saya beliin ya sebentar saya telepon dia deh karena udah beberapa hari nggak ada kabar contoh 稍后 ya semoga menjawab ya 稍后 Eh, sorry Pak Andrea, saya baru lihat ini ada kalimat yang tadi saya nggak bahas ya. Bapak bikin kalimat juga ya. 我很高兴再次见到老师. Betul nggak, 老师? Betul, ini kalimatnya benar ya. Oke, gitu ya. Tadi masih bahas yang 见到. Berarti kalimatnya Bapak benar ya. Tadi sorry ya, kelewatan. Terus, 再来 tadi pertanyaan Bu Leni. Ah, terus saya lanjut lagi. Oh, ini masih ada yang tanya Ibu Lina ya. Ibu Lina tanya 见到 sama 遇到 oh 都一样的意思吗？不太一样, beda. Oke, baik teman-teman. Karena masih ada yang tanya berhubungan dengan tadi, saya kelewatan ya. Jadi ada pertanyaan 见到. Oke. 见到 tadi kita sudah bahas ya. Sama 遇到. 遇到. Sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi kalau 见到 ini bertemu eh, apa namanya bisa karena sudah janjian. Jadi bisa satu karena janjian, bisa bertemu karena diaturin. Contoh tadi kan teman-teman ketemu saya Zoom, tapi nggak janjian bener nggak? Karena diaturin panjang, karena memang sudah jadwalnya. Itu. Tapi kalau 遇到 ini bertemu tanpa tiga ini, tanpa janjian, tanpa diaturin, tanpa jadwal. Jadi kalau tadi teman-teman bilang, boleh nggak diganti 遇到老师? Nggak cocok.
Sampai di sini cukup jelas perbedaannya. Jadi cientao itu karena ada janji ya, bikin janji dulu, makanya bisa ketemu atau diaturin atau memang jadwalnya kita kayak kita Rabu sama Jumat. Nah, tapi kalau itu ya bertemu tanpa janji, tanpa diaturin. Jadi bertemu secara tidak sengaja. Itu namanya itu. Ya, ini pertanyaan Bu Lina. Kejawab ya, tidak sengaja betul. Bertemu tanpa sengaja, tanpa janji, tanpa janji, uh, terus tanpa diaturin, ya. Mm. Itu namanya itu. Jadi begitu teman-teman pakai kosakata ini, kita tahu, oh kayak saya ketemu Pak Bun Budiman secara tidak sengaja, kan nggak janjian kan, di supermarket ketemu. Jadi saya akan bilang, 昨天我遇到了 Pak Bun Budiman. Nah, itu tahu karena memang nggak janjian. Dari situ aja teman-teman bisa tahu, oh iya ya, berarti langsung nggak janjian kayak gitu ya. Mm-mm. 好，明白了. Cukup jelas ya Bu ya. Oke. Saya dari Ibu Liana. Bagaimana ucapkan sebentar lagi saya akan pulang. Berarti eh apa namanya? 稍后我会回来稍后请你等一下. Boleh ya, pakai 稍后 yang sebentar. 稍后我会回来我将会回来saya akan pulang lagi sebentar lagi gitu ya. Atau 稍后我就要到家了, udah mau nyampe rumah kayak gitu. Buliana ya, seperti itu. Jadi boleh pakai 稍后. Oke, ini udah. Oke, ini semua kejawab ya. Kita coba scroll lagi. Oh, oke. 时间到了是吧？等一下 ya. Saya coba lihat ya. Masih ada nggak yang saya ketinggalan? Oh, Bu Mei tadi saya udah jelasin ya. 工作 sama 做工 ya, yang tadi. Jadi saya tidak ulang lagi. 做nya pakai ZUO, nggak pakai H ya, Bu. Tadi mana ya? Oh, di yang satu lagi ya berarti ya, Bu Mei. Bentar, bentar. Yang tadi sebelumnya ya, Bu, filenya beda, sorry Bu. Jadi nanti eh, lihat lagi di rekaman ya. Tadi saya ada bahas tentang 工作 sama 做工, tapi 做nya pakai ZUO, nggak pakai H ya. Ini Bu Mei bisa review lagi di eh, rekaman. Ada ya. Ini filenya beda, Bu. Sorry, tadi karena error, jadi saya share file yang baru. Baik, kemudian Bu Rohayati Lausya, jadi orang bekerja ada gaji dan bos sekalipun tidak di kantor namanya Shangban. Orang yang bekerja ada gaji dan bos sekalipun tidak di kantor. Enggak, Bu Rohayati. Jadi ukurannya adalah ke kantor sih. Shangpan itu benar ngantor kerja di kantor. Kayak orang-orang apa ya? Orang-orang belakang layar yang harus ke kantor itu namanya Shangpan. Tapi kalau dia bekerja ada bos tapi tidak di kantor. Kalau dia ke kantor sih pasti pakai Shangpan ya. Eh, Kalau dia ada gaji, dia kerja dari rumah, ada bos, itu juga ngomongnya Shangpan. Benar, ngomongnya Shangpan. Karena dia terima gaji, Bu. Kayak gitu ya, Bu. Yang saya tahu ya. Ya, sekarang udah bervariasi ya kerjanya ya. Nggak cuman yang, maksudnya ke kantor dapat gaji. Tapi ada juga orang yang nggak ke kantor, tapi dia memang ada bosnya, ada gajinya. Itu juga ngomongnya Shangpan. Shangpan itu maksudnya gini loh, teman-teman. Ada ke kantor, ada jam kerjanya, ada komitmennya, dia harus laporan. Itu namanya Shangpan. Jadi kalau yang Ibu Rohayati bahas, kalau dia ada gaji, ada bos, dia pasti ada laporan ke bos kan. Ya, terus ada waktu kerjanya kan, nggak bisa suka-suka kan. Nah, itu namanya Shangpan. Kalau kungzuo bukan suka-suka ya, tapi lebih fleksibel. Kayak saya, boleh kan saya kerja dari siang tapi sampai malam. Ya bebas, karena load kerjanya gimana. Nggak dari pagi-pagi. Nah, itu namanya kungzuo. Jadi kungzuo itu lebih bebas, ngatur sendiri. Kalau yang namanya diaturin, maksudnya memang misalnya dari pagi sampai sore, walaupun tidak ke kantor, kan sekarang banyak virtual office ya. Nah,
itu tetap ngomongnya sangpan karena dia memang diaturin, makanya disebut sangpan ya. Semoga membantu ya. Oke, eh, kita lanjut lagi. Oh, ini ada bulan nani ya. 虽然还低, oh 低 rendah. Sebenarnya nggak pakai rendah Bu, pakai 虽然我们说什么？虽然 mama huhu boleh nggak pakai ti ya. Nah, ini nanti mungkin next pertemuan saya boleh tulisin ya. Ini karena waktu ya Bu Nani ya. Ini Bu Nani mau bilang walaupun belum pinter gitu ya, belum bagus ya. 虽然水平还很低 tapi kita nggak ngomong gitu. Biasanya kita bilang 虽然水平不那么高. Itu akan lebih oke. Jadi kita akan berusaha pakai kalimat yang positif. Teman-teman lihat dia budayanya begitu ya. Jadi nggak pakai ti. 这2年多我也觉得很有进步，比过去参加补习班. Oh, oke. Baik Bu, Bu Nani atau teman-teman lain boleh bantu saya tag kalimat ini karena saya mau revisi ya. Jadi apa namanya? Ada yang perlu saya revisi dan itu penting buat teman-teman bisa jadiin kalimat ya. Bantu saya ya teman-teman yang ada, boleh bantu saya. Di foto juga boleh nanti kirim ke WA saya. Karena minggu depan kan takutnya saya lupa ya, kayak gitu ya. Em, Oke, itu dulu ya. 我们下星期再谈，再讨论. Kita minggu depan bahas lagi. Terus kita apa revisi lagi kalimat yang tadi ya. Kalau teman-teman merasa kalimat saya belum dibahas sama Laoshi, silakan minggu depan dikopas lagi ya. 谢谢大家，很高兴能跟大家分享，senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman semua. 谢谢班长，我们下星期见，拜拜，谢谢大家，再见。